Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, saat Isra Mi'raj, Rasulullah melihat banyak hal. Salah satunya Sidratul Muntaha. Namun Rasulullah tak dapat mendeskripsikan detail pohon tersebut. Tak hanya itu, ada berbagai fakta menarik dari pohon ini. Lalu bagaimanakah gambaran pohon ini? Dan siapa sajakah yang bisa mendekatinya? Pohon yang indah. Sidratul Muntaha diasosiasikan dengan pohon bidara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan pohon ini menyerupai kuping gajah. Satu dahan saja dari pohon ini akan membuat seluruh dunia tertutupi. Buahnya berbentuk kendi air. Rasulullah menggambarkannya dengan keindahan. Hal ini sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika aku dimi'rajkan ke langit ketujuh, aku diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika pohon ini diliputi perintah Allah, dia berubah. Tak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya karena sangat indah." Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Musilih. Sidratul Muntaha terbuat dari emas. Pohon ini juga digambarkan terbuat dari emas. Dahannya dari zamrud dan rubi. Dari akarnya keluar dua sungai yang ada di dalam syurga dan dua di luar syurga. Sungai luar yang dimaksud adalah Sungai Nil dan Eufrat. Jarak antara ujung bawah ke puncak pohon ini adalah 150 tahun perjalanan. Bahkan penunggang kuda melintasi bayang-bayang pohon ini selama 100 tahun. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang Sidratul Muntaha. Orang yang naik kuda baru bisa melintasi bayang-bayangnya selama 100 tahun. Atau 100 penunggang kuda bisa dinaungi bayang-bayangnya. Di sana ada laron dari emas, buahnya seperti kendi besar. Hadis riwayat Tirmizi. Letak Sidratul Muntaha. Pohon ini tumbuh di langit ke-6 dan menjulang sampai langit ke-7. Ia adalah ujung dari semesta, terletak di tempat yang tinggi. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sidratul Muntaha adalah pangkal dari semua yang tinggi. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Sidratul Muntaha juga berdekatan dengan syurga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada syurga tempat tinggal. Al-Quran Surah An-Najm ayat 14 hingga 15. Pengunjung Sidratul Muntaha. Saking istimewanya tempat ini, tak ada yang bisa masuk, bahkan malaikat Jibril pun. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat di tempat ini. Saat Isra Mi'raj, malaikat Jibril tak bisa mengantarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Hal ini sudah disebutkan Ibnu Abbas dan para ahli tafsir lainnya. Dinamakan Sidratul Muntaha atau pohon puncak karena ilmu malaikat puncaknya sampai di sini. Tidak ada yang bisa melewatinya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa dinamakan Sidratul Muntaha karena semua ketetapan Allah yang turun, pangkalnya dari sana dan semua yang naik, ujungnya ada di sana. Ta'liqat ala Sahih Muslim. Peristiwa besar di Sidratul Muntaha. Ada dua momen penting yang terjadi di tempat ini. Yang pertama, di tempat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah secara langsung, namun hanya dalam bentuk cahaya. Pendapat mengenai ini didukung sebagian ulama. Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawah mengatakan bahwa perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat adalah apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Tuhannya pada malam Isra Mi'raj. Ibnu Abbas radhiyallahu an dan mayoritas ulama Ahlus Sunnah berpendapat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Tuhannya ketika Isra Mi'raj. Sementara Aisyah dan beberapa tokoh yang bersamanya mengingkari akidah ini. Penegasan tentang Rasulullah melihat Allah diperkuat oleh Abu Hurairah. Beliau ditanya oleh Marwan bin Hakam, apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Tuhannya? Jawab beliau, iya, beliau telah melihatnya. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad. Peristiwa yang kedua
adalah perintah sholat yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bolak-balik dari Sidratul Muntaha ke tempat Nabi Musa alaihissalam perihal keringanan rakaat sholat. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah berulang kali memohon keringanan kepada Robku sampai aku merasa malu. Tetapi aku ridho dan menerima perintah tersebut. Beliau melanjutkan, setelah aku melewati Musa, terdengarlah suara seruan, telah kusampaikan kewajiban kalian atasku, dan aku berikan keringanan untuk hamba-hambaku. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Jumlah daunnya sama dengan makhluk hidup. Fakta selanjutnya tentang pohon ini adalah daunnya sama dengan jumlah makhluk hidup. Malaikat maut akan mencabut nama yang tertulis di daun Sidratul Muntaha yang jatuh. Hal ini sesuai dengan riwayat Kabil Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon di bawah arsy yang daunnya sama banyak dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika seseorang itu telah diputuskan ajalnya, umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan, maka jatuhlah daun itu kepada para malaikat maut. Taulah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Sahabat beriman, itulah beberapa fakta tentang Sidratul Muntaha. Keindahannya tak bisa digambarkan dengan detail, karena hanya Allah yang tahu. Begitu juga, tak sembarang makhluk yang bisa mengunjunginya. Peristiwa besar dan penting pun terjadi di sana. Fakta-fakta ini hendaknya bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan adalah sebuah kewajiban yang diemban oleh seorang hamba. Walaupun bertakwa adalah kewajiban, Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Hal ini telah disebutkan dalam firman-Nya. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.